Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, asatifillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang hari ini menjadikan kita insan yang begitu tinggi dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anugerah bulan suci Ramadan yang tentunya bulan yang memiliki nilai dan keutamaan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperuntukkan atas umat dan hambanya. Oleh karena itu, mari kita jadikan pribadi kita umat yang pandai mensyukuri atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dengan mensyukuri nikmat yang ada ini, kita bisa mengimplementasikan wujud syukur dalam perspektif firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-43. Allah mengatakan, kerjakanlah sholat atau tegakkanlah sholat, keluarkanlah zakat atau tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat ini saya ingin mengatakan pada dasarnya adalah 3 prinsip dasar fundamental kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, representasi kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai nilai ketundukan dan ketaatan, yaitu untuk menunaikan yang namanya ibadah sholat. Dan ini adalah konsekuensi kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentunya untuk menjalankan ketaatan berdasarkan risalah. Yang kedua, berada di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Ramadan merupakan ibadah fundamental, dalam hal ini adalah ibadah sosial, dalam arti bahwa manusia satu dengan yang lain ada saling tergantungan, saling membutuhkan. Maka berbicara luminanlah sesama manusia, maka kewajiban di antara kita kaum muslimin untuk melihat ketika kita berada pada posisi puncak ekonomi, tentu kewajiban kita untuk melihat kondisi ekonomi saudara kita yang kondisi di bawah atau kondisi terpuruk. Maka zakat adalah ibadah sosial untuk mengentaskan dari persoalan kefakiran, kemiskinan, termasuk ibadah sosial dalam rangka membangun satu nilai-nilai peradaban. Dan tentu juga di sana kita bisa membangun fasilitas-fasilitas untuk penguatan-penguatan dalam rangka syiar dakwah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara di ayat yang berikutnya Allah mengatakan, rukuklah engkau bersama orang-orang yang rukuk. Bahwa sesungguhnya di sini Allah membentuk karakter kita sebagai umat manusia agar kita ini tidak menjadi umat-umat yang sombong, tetapi menjadi insan manusia yang pandai merendahkan diri. Karena itulah derajat umat manusia. Terlebih kita hari ini adalah umat Rasulullah SAW, untuk bagaimana meletakkan posisi kita sebagai manusia yang rukuk dan sujud, dalam arti kita bisa mengambil satu pelajaran. Tidak pantas kita untuk berlaku sombong. Cukuplah ketika syaitan itu, iblis laknatullah, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak memiliki dasar ketundukan
hanya satu perbuatan tidak mau tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian itu yang menjadikan dia menjadi makhluk yang hina ketika dulunya ia adalah makhluk yang mulia. Oleh karena itu, semoga 3 prinsip dasar ini, ya kan, bahwa ketika Allah memerintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 43, tunaikanlah yang namanya sholat, kerjakanlah yang namanya sholat. Yang kedua, ya kan, tunaikanlah zakat, keluarkanlah zakat-zakat kalian, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, zakat harta, ya kan, yang berdasarkan nisabnya. Dan kemudian janganlah engkau menjadi orang-orang yang sombong, menjadi orang-orang yang tagak, rukuklah engkau bersama orang-orang yang rukuk. Semoga ini bisa menjadi satu pencerahan kita, dan kemudian menjadi pribadi kita menjadi pribadi yang insan mulia, yang insya Allah di 1 Syawal kita bisa menjadi manusia yang mendapatkan fitrah dalam arti kesucian, kebersihan, sebagaimana bersihnya seorang bayi yang lahir tanpa noda dan dosa. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah memuliakan kita, dan kita menjadi insan yang semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.